Case ya, tolong dibaca dulu kisi-kisi nomor 4. Ciri-ciri dari zat padat, cair, dan gas. Ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Ini di SD udah, saya ulangin sedikit lagi. Siapa yang tahu? Ini kalau kita gambar ya, kita lihat partikel terkecilnya. Bagaimana gambarnya kira-kira untuk partikelnya si zat padat ini? Ini padat, cair, dan gas. Ya, kalau padat gimana partikelnya? Mereka saling tersusun sangat berdekatan. tersusun rapi, ya. Tersusun rapi nih padat nih partikelnya nih, bener-bener gini misalkan, ya. Rapi dan apa? Teratur, berdekat-dekatan. Ya. Gitu ya. Ini untuk ciri zat padat. Partikelnya teratur, rapat. Gitu ya. Kalau cair bagaimana Stephen Raphael? Stephen Raphael kalau cair apakah beda dengan padat atau sama? Ngomong saja enggak apa-apa. Beda. Beda? Bedanya gimana, Steve? Sambil dibuka bukunya boleh. Ya kan? Beatrice, Patricia, gimana? Sambil dibuka bukunya. Grace, mungkin? Kalau cair, yang beda cuma bentuknya doang, Sir. Bentuknya gimana? Bisa beda-beda, Sir. Berubah. Ya, dia tidak teratur. Ya. Ya, seperti inilah. Ya, tidak teratur, ya kan, lebih tepatnya bebas, dia jaraknya berjauhan, ya, tidak rapat. Nah, lihat juga jumlah partikelnya dia dalam satu ruangan. Ya, kita anggap ruangan kotak-kotak ini sama. Ya. Lanjut pada siapa? Ivania. Gimana kalau pada gas? Saya ngomongnya pelan-pelan loh ya, saya nggak ngegas. Ya, biasa kalian bilang, jangan ngegas dong, Sir. Oke, gimana nih? Gas itu Yang kencang, yang kencang. Gas, ini sifatnya gimana? Evelyn, Daryl, Timothy, Aureliana. Saya mau jawab. Nah, dulu, yang saya panggil dulu. Maria, Nevin, Monica, Hillary. jumlahnya lebih sedikit. Siapa nih? Evelyn, Sir. Evelyn jumlahnya lebih sedikit. Ya, lebih berjauh-jauhan lagi dia ya. Nah, jumlah lebih sedikit. Ini tadi bilang ya partikelnya banyak ya. Yang ini jarang. Ya, lebih sedikit. Ya, dan jaraknya gimana? Jaraknya sangat berjauhan gitu ya. Oke. Apalagi nih? Nah, kalau pada ciri-ciri yang lain bagaimana kalau kita lihat? Ya, bentuk dan volumenya. Bentuk dan volume bagaimana kalau dia nih? Tetap. Tetap. Kalau ini? Bentuknya bagaimana? Bentuk tidak tetap, volume tetap. Nah, bentuk menyesuaikan. Menyesuaikan wadah. Tapi volumenya tetap. Gitu kan ya. Alright. Bagaimana dengan gas?
bentuk tidak apa tuh? Tidak Nah, bentuk dan volume tidak tetap. Nah, bentuk dan volume tidak tetap. Begitu ya. Boleh nanti kalian difoto dulu, nanti ditulis ya. Nanti isinya saya minta kalian buat bahan belajar gitu loh. Jadinya nanti belajarnya dari sini saja. Kalau mau buka-buka lagi Google Form-nya dipersilahkan. Oke ya, untuk ciri-ciri pada cair gas sampai di sini paham ya? Oke. Paham, Paham, Sir. Sir. Oke, kita next to the number 6. Ya. Ciri-ciri untuk di nomor 6. Timothy boleh baca kisi-kisi nomor 6. Sifat kohesi dan adhesi pada air dan raksa. Oke. Yuk. Kita lihat bareng-bareng. Ada yang tahu sifat kohesi itu apa? Saya, Sir. Yo, apa itu? Kohesi itu kayak Gaya nempel, tarik gaya menarik. nempel gitu, tarik menarik antara zat yang sejenis. Nah, partikel yang sejenis. Gitu ya. Sedangkan kohesi bukan kokohnya si Hesi nih. Si adesi. Adesi apa berarti adesi? Adhesi Gaya kebalikannya. Kebalikannya ya. Tidak Gaya tarik menarik. Apa nih? Partikel yang Sejenis. Nah, yang berbeda atau tidak sejenis. Nah, hal ini bisa dibilang nanti kepanjangannya banyak dia nih kalau kita bicara nih. Bagaimana proses nih baju kalian nih? Baju kalian bisa bersih dicuci, cucian itu bagaimana ini? Ya kan? Itu nanti masuk ke biologi ya, tapi kimia juga itu. Kan kotoran nih, ada kotoran. Kotorannya berupa minyak. Kenapa pakaian harus direndam dulu? Nah, gitu ya. Kenapa pakaian harus direndam? Ada waktu lama buat merendam. Ya, setelah itu baru dikucek. Kenapa harus perlu dibilas? Nah, itu dia karena ada gaya tarik menarik tadi, si kohesi adhesinya. Nah, tapi kita bicaranya sekarang pada air aja dulu yang sederhana. Ini ada gelas, ya. Ada gelas diisi air. Gitu ya. Bagaimana penampangnya? Nah, penampang ininya kalau kita lihat bentuknya gimana? Meniskus cekung. Ini meniskus pada air, cekung. ya. Meniskus penampang ini, ya. Meniskusnya cekung. Kenapa di sini? Kita lihat si air ini air nih, terus ini gelas nih, ya kan? Si air mau temenan lebih nempel bagian sini, diperhatiin nggak? Kelihatan nggak? Saya kasih warna apa ya? Nih, yang warna oranye ini. Nah, dia nempel kan, lebih nempel, ya, antara air sama gelas. Padahal kan dia beda partikel, ya. Gaya tarik menarik yang berbeda. Adhesinya ini dia. Adhesinya ya lebih besar. Tulisannya jelek, Sir. Oke. Adhesinya lebih besar daripada kohesi. Begitu ya. Terlihat dari mana? Orang air sama airnya dia nggak mau temenan. Paham ya? Kalau air sama gelas lebih deket nempel nih. Ya kan? Mungkin dia sohipan sama si gelas daripada sama sesamanya. Ya, misalkan nih ya kamu sama Dede sering berantem, kalau sama teman lebih deket, kayak gitulah kira-kira. Ya. Yo, sedangkan ini kalau pada saya ganti yang lain, ini pada air raksa. Raksa tahu ya, yang bahan termometer itu, yang warnanya ungu-ungu, ya kan, buat pemisah antara emas dan
zat lain. Nah, itu juga tuh. Meniskusnya bentuknya gimana? Cembung. Cambung. Ya, saya kasih warna apa yang bagus ya? Ini kelihatan nggak nih warnanya nih? Nah, ini terlalu terdramatisir ya teman-teman ya. Awalnya aslinya nggak kayak gini-gini banget. Maksudnya supaya kalian bisa melihat antara beda si cembung sama si cekung. Ya, yang ini meniskus, cembung. Aslinya sih nggak gini-gini banget. Bapak Pram aja ini yang terlalu lebay nih. Ya, maksudnya supaya kalian bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini si raksa. Kita lihat nih, wah, dia sesama raksa, ikatannya kuat. Wah, brotherhood-nya mantep nih. Ya, kita lihat antara si raksa, ini raksa sama si gelas, terpisah ada jarak di antara mereka. Asik. Mungkin raksa sama gelas dia main arisan. Si raksanya marah, nggak dapat arisan, nggak keluar-keluar mulu arisannya. Jadi dia marah dia nih. Dia balik lagi ke keluarganya. Cielah kayak sinetron. Ya, kohesinya lebih tinggi daripada ADC-nya. Paham? Sesama raksa ikatannya brotherhood-nya lebih kuat. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, masih cukup waktu kita. Kita lanjut dulu ya. Tadi apa tuh? Selanjutnya nomor 9. Nah, kalau ini nanti silakan kalian cari nih apa namanya pengertiannya di nomor 9. Suhu itu apa? Kalor jenis itu apa? Ya kan, ini nggak ada masalah. Ini kan derajat panas gitu kan, panas atau dingin kan. Nah, nanti tinggal dicari pengertiannya ini nih ya. Pertambahan panjang itu apa? Ya. Jadi kalau dijelasin satu-satu kalian udah paham ini mah. Nomor 10. Ya, nomor 10 menghitung banyak kalor. Iya. Ini gambarannya kasar gini nih, teman-teman nih. Kalor itu kan simbolnya Ki. Ya. Ini kayak di UH3 kalau nggak salah ya. Ki ya. Kita lihat dulu grafik di soalnya kayak gimana. Kalau grafiknya begini, ada kenaikan atau penurunan, ya kan? Kenaikan atau penurunan suhu, dia Q-nya pakai rumusnya apa? M C kali delta T. Begitu ya. Tetapi kalau grafiknya datar, ya kan? Ini cuma ada perubahan wujud gas, perubahan wujud zat. Tidak ada kenaikan atau penurunan suhu, Q-nya pakai rumus massa dikali kalor lebur. Ya, atau kalau ini kan melebur dia. Kalau dia menguap, dia pakai rumus Q sama dengan massa dikali O. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak Yang ada, lain Sir. teman-teman? Tidak ada.